Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aulia Safitri dengan NIM M1C119001. Saya akan menjelaskan PowerPoint untuk mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Etika. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Konstruksi. Peraturan ini telah ditetapkan dan disahkan terdiri atas 5 bab dan 47 pasal. Untuk bab yang pertama itu berisi tentang ketentuan umum. Pada bab pertama ini hanya terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 1, yang berisikan tentang penjelasan umum mengenai definisi konstruksi beserta bagian jajaran pada Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau SMKK. Pada bab 2 merupakan bagian dari penerapan SMKK atau Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Terdiri dari beberapa bagian. Pada bagian pertama merupakan bagian umum yang terdiri dari pasal kedua, pengguna jasa, penyedia jasa, dan objek SMKK harus menerapkan sistem SMKK yang dilaksanakan berdasarkan tugas dan tanggung jawab serta wewenang sesuai dalam peraturan kementerian. Selanjutnya pada bab 2 bagian kedua tentang rancangan konseptual SMKK. Seperti yang kita ketahui bahwa SMKK tadi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Pada bagian kedua ini terdiri dari 3 pasal. Yang pertama pasal ketiga, penyedia jasa konstruksi dan pekerjaan konstruksi harus memiliki ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi. Pada pasal keempat berisi tentang rancangan konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, mencakup tanggung jawab perencanaan, informasi terkait kelayakan, dan rekomendasi teknis. Sedangkan pada pasal kelima berisi tentang rancangan konsep SMKK, memuat penilaian risiko keselamatan konstruksi dengan tingkat keparahannya. Selanjutnya pada bab kedua bagian ketiga berisi tentang RKK. Ini terdiri dari pasal 6 sampai pasal 14. Saya akan menyebutkan sesuai dengan pasal-pasalnya. Pada pasal 6, penyedia jasa menyusun RKK meliputi penyedia jasa konsultasi pengawasan, jasa manajemen penyelenggaraan konstruksi, dan penyedia jasa konstruksi. Pada pasal ke-7 membahas tentang kepemimpinan, partisipasi tenaga kerja, dan penyedia jasa RKK pekerja konstruksi. Pada pasal ke-8 membahas tentang elemen perencanaan dan penyedia jasa keselamatan konstruksi. Pasal ke-9, elemen dukungan keselamatan konstruksi meliputi sumber daya kompetensi, tenaga kerja, kepedulian organisasi, manajemen konstruksi, informasi. Pada pasal ke-10 berisikan tentang elemen operasi keselamatan konstruksi, merupakan kegiatan dalam mengendalikan keselamatan konstruksi dan penyedia jasa wajib menyusun subulemen. Sedangkan pada pasal ke-11 sampai pasal ke-14 itu berisikan tentang elemen evaluasi kinerja penerapan SMKK meliputi pemantauan, audit, evaluasi, tinjauan manajemen, peningkatan keselamatan konstruksi. Selanjutnya pada bab kedua bagian keempat tentang RMPK dan program mutu. Terdiri dari 3 pasal. Yang pertama pasal 15 yang berisikan setiap penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib menyusun PMPM pekerjaan konstruksi dalam RMPK. Penyedia jasa dan pengendali pemasok meliputi jenis pekerjaan yang dipasok, jumlah pemasok, kriteria, dan prosedur pemilih. Pada pasal ke-16, setiap penyedia jasa manajemen penyelenggaraan konstruksi atau pengawasan harus menyusun PMPM pekerjaan konstruksi dalam program mutu, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal ke-17 berisi dalam hal pekerjaan konstruksi memiliki resiko keselamatan konstruksi kecil dan melalui metode pengadaan langsung. RMPK hanya membuat metode pekerjaan, rencana pemeriksaan dan pengujian, dan jumlah dan jenis pemasok. Selanjutnya pada bab keempat bab kedua, bab lanjutan dari bab lanjutan yang tadi. Bab 2 ini
masih ada beberapa pasal dari pasal ke-18 sampai pasal ke-32 seperti yang ada di PPT ini. Pasal ke-18 berisi yang pertama untuk pekerjaan konstruksi dengan resiko keselamatan konstruksi sedang dan besar. Setiap penyedia jasa pekerja konstruksi wajib menyusun rencana pengelolaan lingkungan dalam dokumen RKPPL. Pasal ke-19 berbunyi, untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi sedang dan besar, setiap penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib menyusun rencana manajemen lalu lintas dalam dokumen RMLLP. Selanjutnya pada pasal ke-20 sampai pasal ke-32 SMKK atau Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi ini diterapkan pada saat pemilihan penyedia jasa, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan serah terima pekerjaan. Nah, dilaksanakannya ini dengan memperhatikan ketentuan PKPM, pekerjaan konstruksi. Selanjutnya pada bab ketiga yang berjudul komponen kegiatan penerapan SMKK. SMKK ini seperti yang kita ketahui pada awal tadi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Pada pasal ke-33, komponen kegiatan penerapan SMKK merupakan penjelasan penerapan SMKK yang paling sedikit terdiri atas yang pertama, resiko keselamatan konstruksi, UKK, dan biaya penerapan SMKK. Pada pasal ke-34, sertifikat petugas K3 konstruksi dan surat keterangan penjaminan mutu yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan menteri harus disesuaikan dengan peraturan menteri ini paling lambat 2 tahun sejak peraturan menteri ini mulai berlaku. Pasal ke-35 berisi tentang tanggung jawab penerapan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi yang melekat pada pimpinan tertinggi penyedia jasa dan pimpinan UKK. Selanjutnya masih bersambung pada bab 3 ini masih ada pasal 36 sampai pasal 41. Pasal 36 ini berisi pimpinan UKK dalam pasal 35 ayat 3 huruf A harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dan keselamatan konstruksi. Pasal ke-37, anggota harus memiliki sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Pasal 38, pekerjaan konstruksi memiliki resiko keselamatan konstruksi kecil, resiko keselamatan konstruksi sedang, dan resiko keselamatan konstruksi besar. Pada pasal ke-39 dan 40-41, biaya penerapan SMKK jasa konsultasi konstruksi terkait biaya asuransi kesehatan, asuransi profesi, biaya pendidikan, pelatihan, asuransi, dan biaya keselamatan dan kesehatan kerja dalam jasa konsultasi konstruksi. Jadi ini ada di pasal 39 sampai 41 dijelaskan di dalam situ ya. Selanjutnya pada bab keempat ini terdiri bagian pertama tentang pembinaan dan pengawasan. Pada pasal 42 berisi tentang pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan SMKK. Pada pasal 43, penyedia jasa pekerjaan jasa konstruksi bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SMKK sebagaimana tertuang dalam dokumen SMKK. Pada pasal 44, rincian bagian-bagian dalam Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri yang kita bahas ini. Selanjutnya pada pasal 45, pasal terakhir pada bab 4 maksud saya, RKK pada kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan konstruksi yang telah ditandatangani sebelumnya berlaku peraturan menteri tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak kerja konstruksi tersebut. Nah, ini bab terakhir, bab 5 atau bab penutup. Pada bab penutup ini terdiri dari 2 pasal. Yang pertama, pasal 46. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 PRTM 2019 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 16.690 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Setelah ini ditetapkan, peraturan yang kita bahas ini ditetapkan ya guys. Pada pasal 47, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya.
memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Nah, jadi ini bab 5 ini tentang penutup bahwa adanya peraturan ini telah ditetapkan untuk mengganti undang-undang sebelumnya, guys. Gitu. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.